balik lagi di seputar komunitas. Kali ini bakalan ngulik maskot komunitas dari KTP. Sebelumnya ngulik 2 motor maskot andalan KTP-nya, kita memperkenalkan ini 2 kali KTP 2 kali ya, 2 kali ini ya, liputan di seputar komunitas. Ini liputan maskot. Oke, mungkin memperkenalkan diri dulu nih buat jagoannya, bosku. Dari mana dulu? Oh, dari Mas Roni. Itu aja. Ya. Perkenalkan, nama saya Roni Nugroho dari anggota KTP. Pernah jadi juga mantan ketua KTP. Pernah. Oke. Saya Heri Bekeng selaku pendiri dan penasehat Teladan Tim Produk. Lanjut. Kalau saya Mas Mage, saya member partisipan dari KTP. Oke, yuk. Kalau saya Mulyono gitu aja. Simbol. Acang mul gitu. Oke, kita bakalan bahas 2 maskot yang unik ini. Mungkin langsung sektor kanan dulu nih. Yang kanan ini yang mau jelaskan siapa nih? Abang Roni. Oke, mungkin bisa disampaikan nih motornya gimana, terus prestasi apa aja, atau mau apa yang disampaikan nih? Ya, motor saya ini pertama saya tuh punya pemikiran kenapa kok saya pikir Honda C70, C90, C50 itu kenapa yang juara kota-kota lain. Maka saya punya pikiran waktu dan malam hari itu dengan semangat ingin memodif motor saya dengan harapan saya terwujud menjadi juara 1. Dan membawa nama kota ya? Ya, maka motor saya ini saya modif dan dengan desain Raptor. Ya, Pada saat itu. Ya, pada saat itu dari proses pembuatan dari motif itu bongkar, jelas di airgas ini di cakmin, kiranya sudah terkenal di Klaten ya cakminnya. Terus diproses di rakit dan mendekati hari itu ada event Jambore Nasional di Yogyakarta di Wisata Kaliurang. Jambore Nasional Honda 70 90 terwujudlah harapan saya juara 1 kelas modifikasi bebas. Oke, dan akhirnya bisa tercapai ya, nasional tingkatnya langsung. Luar biasa. Terus apalagi nih selain juara itu? Ya, di event di anniversary BOG yang ke-7 mendapatkan 2 penghargaan, juara 1 bebek modif dan juara 2 kelas airgas. Dan yang berikutnya event di Madura, dari Gombal, Stadion Angkalan mendapatkan juara 1 kelas tercantik, modif tercantik. Oh, gitu. Itu pada saat itu motor pakai towing atau jalur darat? Semuanya dikendarai sendiri. 2003 semuanya. Tahun 2003. Motor ini udah beberapa kali perubahan, mungkin 3 kali sampai saat ini. 3 kali rubah bentuk. Pertama full airbrush. Oke. Terus untuk berarti selain di Madura juga pernah di yang Madura itu yang mana? Yang ini apa yang ini juga pernah itu? Oh gitu. Terus apa lagi nih? Liputan juga banyak. Kontes-kontes umum, modifikasi umum juga pernah juara. Kalau tipe. Oh gitu. Terus apa lagi? Dan nih. Terus selanjutnya karena ini juga banyak banget apa namanya prestasi, aku juga sampai dikasih catatan segini banyaknya, mungkin nanti bisa dibacakan satu-satu. Untuk ini ya Pak ya, motor terjelek Maskot terjelek se Indonesia ya dalam kategorinya ya. Terus ini apa nih Pak yang menjadikan motor ini motor terjelek? Kadang juga kita banyak motor jelek di jalan itu. Apakah ini udah paling terjelek atau gimana kok bisa dapat predikat motor terjelek? Untuk ini sekelas sejarahnya Redback-nya Klaten ya. Itu pertama kali kita beli ada dua motor P-Sport yang dijual, satu ini, satu biru ini. Yang satu dibeli sama Pak Roni ini untuk dimodif menjadi motor modifikasi yang cantik maupun airbrush dan sebagainya untuk mengikuti kontes. Nah, untuk yang 2 ini, yang satunya dibeli patungan dari hasil swadaya rekan-rekan klub
Itu waktu itu belum ada, untuk mau dibikin apa belum ada. Setelah itu kita mau berangkat ke acara Jamnas di Surabaya, ulang tahunnya Lubis Kuntul Bari Surabaya. Nah, itu dengan perjalanan kita dapat ada accident, anggota kita meninggal. Ya, meninggal. Setelah itu kita vakum hampir 1 tahun Untuk semua kegiatan vakum. Nah, terus kita terlanjur motor ini kemarin sebelum ada kejadian kita mau cat ulang untuk motor ini, kita bakar untuk menghilangkan cacatnya. Setelah itu kejadian itu lambat tahun, setahun kita vakum motor, jadi tidak terawat. Terus timbul pemikiran untuk uniknya di Honda C50, C70, C90 Indonesia, kalau ada event Jamnas maupun anniversary nasional itu ada apresiasi buat motor terjelek. Oke. Motor terjelek Ada itu kelasnya sendiri ya? ada kelasnya tersendiri, itu jarang di komunitas lain. Itu uniknya Honda klasik. Nah, itu kita timbul pemikiran seperti itu. Oh iya, kok ini 3 motor elek. Oh iya. Nah, setelah itu kita bukan sama rekan-rekan, ini dana patungan buat beli motor, udah sepakatan jadi motor C70 terjelek. Nah, itu waktu pertama kali kita ikutkan kontes sama seperti bareng dengan motor yang tercantik ini, kita di Jambore Kaliurang. Berarti setiap ada event apa, ini 2 motor ini selalu Ya, di itu selalu gapuronya ya, Klaten KTP ya? jalan lah Jalan itu. ya. Terus ini dapat juara 1 untuk motor bebek modifikasinya, yang terjelek kita juga dapat. Nah, mungkin dari itu Ini ya hasil Hasil. karyanya ya. ya. Kita ngomong-ngomong masalah dalam berangkat untuk menghadiri suatu acara atau berangkat kontes, kalau kesahnya nih apa aja nih? Mungkin siapamu apa Mas Maja ini tadi Ya, udah cerita apa siapa? Ini di sini kita emang sengaja bawa para pelaku sejarah yang sejarah. itu orang-orangnya orang dablek, Rai Gedrek. naik gedek, gasteng. Itu yang jelas kalau tidak sembarangan bisa bawa motor terjelek. Bener. Pertama harus paham mesin. Sen. Kedua dablek, Oh. buruh nang dalan diempetke wong ya Bodoh senang amat. gagas. Nah, itu nanti kita emang sengaja Terutama hadirkan Pak Pal Mas. Pak Pol ya. para pelatih sejarah. Nah, ini ada nanti biar cerita sendiri, dikira kita mengada-ada untuk yang pernah menaiki luar kota dan ikut kontes terjelek. Kalau saya sendiri ada sedikit kisah. Saya pernah bawa motor terjelek ini waktu di acara Besuki. Kita bawa dari Klaten sampai di Nganjuk itu skopnya patah. Jadi kita bawa monosok cuma 1 skop, nanti jalan 3 jam kita pindah agar supaya jalanannya tidak mundur dan balance. Nah, sampai di sana kita nggak bisa ikut kontes Karena kan dikarenakan ya alasannya panitia yang lain Mas, yang biar kebagian. bagian trofinya. Waktu itu ya udah enggak masalah, itu kebijakan dari panitia. Kita registrasi ketemu mangkel 14 nang Bromo. Itu pengalaman saya bawa motor redbacknya Klaten Timerduk. Mungkin Mas Mati bisa cerita gimana dan kesan-kesannya. Kalau saya pribadi naikin motor ini udah sering ya, karena Pak Heri juga mempercayakan saya untuk naikin motor kebanggaannya ini. Waktu itu tahun 2016 saya menghadiri acara LHCC Lombok anniversary-nya. Lombok Ya, darat. ya, jalur darat. Waktu itu penyeberangan Surabaya belum dibuka waktu itu. Saya masih lewat Bali, langsung 12 ke Lombok. Kesan saya naik motor ini ya gimana ya? Senengnya ada, sedihnya juga ada. Banyak kan sedihnya. Banyak sedihnya Mas. Waktu itu joknya belum kayak gini Mas. Ini rada mending. Ya ini masih mending. Dulu itu cuma besi tok Mas. Bayangin aja pakai motor dari Klaten sampai Lombok nggak pakai jok. Sama saya duduk di tangki saya. Itu sudah masuk ya terapi kok Mas. Terapi boyok. Pertama saya jalan sampai Jombang itu knalpotnya patah. Endingnya Saya naikin terus, saya paksa, saya tali-tali pakai kawat itu Mas, nyari-nyari di jalan saya Mas kawatnya. Sampai Sidoarjo baru dilas lagi knalpotnya, saya lanjut lagi sampai di Alas Baluran, selebor depan patah. Akhirnya saya tali di belakang, terus sampai di Banyuwangi baru saya cari ke tangan. baru dianu. Ya baru jelas. Terus pas mau nyebrang
dari Banyuwangi ke Lombok, di pelabuhan saya diberhentiin sama polisi mas, karena salah jalur. Harusnya saya penyeberangan sepeda motor, saya maksudnya jalur mobil. Terus akhirnya saya mau ditahan di sana dengan alasan saya mau menghadiri acara di AHCC. Akhirnya saya perbolehkan jalan lagi. Boleh ya berarti ya. Ya. Terus berarti ini udah banyak banget dukanya ya. Banyak banget mas. Di sisi lain banyak prestasi, dukanya juga banyak. Ya, kalau untuk kesenangannya, kenapa saya mau naikin motor ini? Karena unik mas. Ya nggak setiap orang lah bisa naik motor kayak jelas. Ibaratnya kita keluar kota dengan motor standarnya kita udah was-was ya. Wah, pribadi saya apalagi naikin kayak gini. Tantangan ya, tantangan. Kalau misalnya mentalnya nggak siap, udah baru keluar murah mana guys. Maidai nek cadangan saiki. Terus Pak Mul nih, Ya. Punya kisah sendiri nggak nih? Wah. Untuk Punya mas, sering mas. Kalau harian dulu Berapa memang tahun yang ya? bawa Ya. simul harian, nggak percayakan simul. Harian gitu. Ini ya punya memori nih. tapi Seperti ini Sri- harian sama Pak Mul ya? Ya. Oh, pantesan awetnya jelek ya Pak ya? Iya. Sama kayak mukanya mas. Itu mas. Tahun 2006. 2006 ya? Gua lupa ingat ya. Cara nanti Sanur Padangkala. Bali. Bali. Ya. anniversary Dari BSCC. BCC. Yang sampean hilang itu loh mas. Oh bukan hilang, tinggal mas. Bener mas. Kancane iki. Dendam ora Pak? Mohon bang. Itu buat Pengalaman. history mas. Sorry ya. Kayaknya motor tua kayak gitu. Ya, itu. Terus trouble apa? Itu problem cuma lampu saya pegang mas. Hujan. Center. Di pasar, tapi penyeberang di pasar sampai mungkin itu jalannya ya sini Semarang mas. Malam-malam lampu pakai potong aku aja pakai tangan udah. Dan akhirnya sampai lokasi juga ikut kontes atau di blacklist saking Oh, ikut. gara-garanya? Tetap ikut. Ikut dapat juara 1. Motor terjelek Ya. se-Indonesia ya. Untuk ini pemblacklistan ini berapa kali nih Pak? Saking ibaratnya panitianya ada kewalahan. Ya mungkin sudah kita terkumpul sekitar 12-an kali event. Ditolak mas. Yang ditolak. Oh, Enggak kalau ditolak Yang ditolak 2 kali. 2 kali ditolak gara-gara ya Pertama itu kasihan yang dengan alasan ya kasihan. Keduanya belum lama ini acara berapa mungkin 1-2 tahun yang lalu kemarin pas event di Bondowoso mungkin itu ya cuma telat sedikit lah untuk registrasinya tapi ada apa? Nah, Madura yang bawa iya kenangannya biar di Madura. Kalau di Madura kemarin saya sudah jauh-jauh dari rumah niatnya ikut kontes dengan perasaan bangga berangkat itu. Saya udah seneng mas. Wah ada kontesnya. Saya ikut. Akhirnya saya memaksakan diri jalan sendiri, tinggal rombongan KTP yang lain karena kan kalau saya ikut rombongan yang lain kan nggak mungkin mas. Iya. Pasti saya tertinggal. Belum nanti kalau ada trouble. Ya. Akhirnya saya jalan sendiri duluan sampai sana nggak memenuhi kuota. Akhirnya kontesnya dibatalkan. Oh, gitu. pula jebret. Harus ngeyel kok ya. Mau gimana lagi mas? Bijaksana Ya kalau di pas di Padanggala itu banyak kenangan apa kalau kita dari Mas Bol sendiri untuk Di setor polisi 5 kali. cerita wah kita polisi 5 kali ngopo wae kowe. Dijak ngopi apa dijak foto bareng apa apa Pak? Nah, yang paling unik ini mas, saya tahu itu kan sana kan kantor polisi kan kayak rumah mas. Oh. Saya cuma diem toh, atau tahu ya ditanya bahasanya kayak gitu kan. Saya suruh masuk. Dikira Arab Itu kan pas waktu Bom Bali pertama itu kalau nggak salah. Ya. Setelah itu Nah, tanya-tanya toh. Apa STNK bawahnya cuma fotokopi. Ditanya lagi, ini gimana nih? Saya jawab cuma gini pak ini. Tolong pak bintang pak parah. Bisa ini jauh dari Jawa bintang acara diantar mas. Oh, malah diantar. Diantar. Alhamdulillahnya diantar. nah Itu- itu gosek 5.000 ora diterke berarti kirim deh. Sampai dicekel rano gitu. Tuh, Nah ini melas kae. Yang kedua bisu itu pas pulang. Pas pulang Tinggal. masalah lagi. Oh. Tahu-tahu dari belakang.
Nanti ya. Bener mana? Bapak. Mau mana? Dari acara dari Bapak dan mau pulang. Kos dulu, ya saya ikutin. Masa kasih makan. Itu kalau nggak salah ya 1 minggu lebih mas, tidak mandi. Ya, Endingnya anu ya malah di rumah ya. ya. Alhamdulillahnya. Walaupun jelek tapi bagus ya. Alhamdulillah. Aduh. Terus lagi satu lagi mau sampai Karanganyar. Berani. Endingnya Intinya ya tidak saya tambah. 12 ke. Saya kasih rumput. Apa sangune mas? Bener. Bener itu ya. Komplit ya Kan sananya. ini komplit, ada tambahan Gelban semuanya fungsi mas. komplit dulu mas. Ya. Bahkan kepegang beberapa orang ini udah ada syukurnya udah hilang. Belum mungkin didol mas. Dulu pernah di alas setelah Ngawi itu kita nolongin ibu-ibu ya waktu malam hari kebanan. Untung kita ada tambahan darurat. Itu fungsi semua. Kita nih bikin terjelek nggak sekedar kumuh tapi ada fungsinya. Ini dulu main jijannya juga Ada Dulu itu baru aja. baru aja setelah membernya dongelak inisiatif main jijan. Itu dulu kalau belakangnya itu buat matras. matras. Matras sama toolbox kunci. Oke. Samping kiri kanan kunci, terus sama yang satunya cuma itu doping. Oke. Ini berarti Warisnya. untuk pialanya ini sekitar 20 lebih ya Pak ya? Lebih mas, ini banyak yang pas waktu gempa itu rusak. Oh gitu. Belum di- Iya iya iya. Iya. Terus Terus untuk ini juga untuk liputan-liputan nih Pak, ini kan juga ada catatan ini bahasanya motornya juga banyak liputannya ini liputan ini dijelaskan ini Pak apa ya aja nih? untuk liputan kita sendiri waktu mungkin ya kan dulu sekali ini dapat juara kita kalau sekarang sih gampang ya kita tinggal share. Iya. Nah itu kalau dulu bener-bener Bener-bener kudu harus ada karyanya. ya, ada karyanya terus apa ya liputan tuh langsung. Ya. Kalau untuk beberapa Minum. liputan media ataupun koran tabloid itu kita sering. Itu Oke. buktinya di samping Ini itu ya. mas, samping Untuk- sampean itu oke. ada koran liputan koran masih Tak- kita clipping. Tak bacakan ya, mungkin ada liputan TV swasta RCTI dalam acara unik, Ya. liputan TV 7. Dulu TV 7 ya. Ya. Sekarang Trans 7. Nah, Acaranya Buset, terus liputan media koran harian Suara Merdeka, liputan koran Kedaulatan Rakyat, liputan media otomotif Fototrend, Fototrend. sama liputan Foto Plus. Oke, Waktu itu dari Jakarta langsung langsung. krunya itu bawa mobil datang ke Sekre KTP ini pengen ngulik motor terjelek ini. Terus selanjutnya apa lagi nih Pak untuk mau yang disampaikan untuk para pecinta modifikasi atau para besok para apa namanya pelaku event, apakah motor terjelek ini apakah harus memang ada atau sekarang ini modifikasi itu arahnya gimana nih Pak? Ya kalau untuk arah modifikasi kan sekarang itu Batas. mengikuti tren ya, mengikuti tren. Tapi kita tetap ada persiapan untuk arah modifikasi yang motornya bagus, emang untuk detailnya ataupun yang keunggulan seperti sekarang itu aksesoris apa kita juga ada dari rekan-rekan. Tapi untuk maskot terjelek ini tetap kita seperti ini untuk kenang-kenangan dari klub. Mungkin juga masukan ya buat para pelaku event setiap apa namanya komunitas klub yang bikin acara. Harapannya apa namanya untuk kategori yang terjelek itu minimal ada ya Pak ya untuk ya kita sejarah lah, jangan lupa lah Ya. gitu. Harapannya seperti itu Pak atau Ya. gimana itu Pak? Ya kalau kita sih kalau ada kita ya sungguh senang, tapi jarang. Masalahnya baru kita kalau dulu masih banyak untuk acara redback, kalau udah redback itu banyak, tapi sekarang udah mungkin dengan kondisi di jalan ataupun tertib lalu lintas dan sebagainya itu udah jarang sekali dan mungkin nggak berani resiko untuk panitia itu mengadakan itu. Pertama ya mungkin resiko dari perjalanan, keduanya ya apa ya untuk pesertanya mungkin peminatnya tinggal sedikit. Ya mungkin juga buat teman-teman seputar komunitas, pelaku komunitas juga ya kalau misalkan mau mengadakan kategori motor terjelek mungkin besok himbauannya karena mungkin di jalan juga sekarang semakin tertib ya Pak ya, mungkin dengan apa namanya syaratnya mungkin atau bisa di towing atau dipaketkan atau gimana lah, yang penting minimal
untuk sejarah kayak gitu, historinya jangan sampai dilupakan, kita jangan sampai terlena masa depan. Ya paling enggak kita berkembang boleh, tapi paling enggak untuk sejarah jangan sampai dilupakan. Mungkin gitu. Terus lanjutnya lagi nih, atau mau pesan-pesan lagi sebelum kita tutup nih, apa yang mau disampaikan lagi? Mungkin para pelaku sejarah dablek pengendara motor yang Klaten, kalau ada pesan dari anggota yang sekarang ataupun yang lainnya, monggo. Pesan ini apa? Kita kan cuma regenerasi mas, yang penting uri-uri lah, Ngeri-ngeri ya Pak ya. utamakan ketertiban. Mungkin Monggo Ayo berayo selamat gitu aja. Sampai aja nggak tertib lah. tapi maut. Gitu loh mas. buat Mas Made nih, apa lagi Pak? Itu aja. Ada. Buat Mas Made nih kan sudah apa namanya, menyikapi banyak biker yang sekarang dikit-dikit trouble sedikit bingung kayak gitu tuh. kondisikan tuh. Oh, rantai putus bingung. WD lah maksudnya. Nah itu buat paling enggak tuh kita menyiapkan dirinya tuh seperti apa, jangan sampai kita ada apa trouble sedikit kita panik ya. Minimal kalau misalkan bisa diantisipasi tuh tips dan triknya apa nih? Ibaratnya kowe nggawa motor kaya ngene iki iso tekan nyebrang pulau iki, apa meneh saiki sing motore standar waras wiris Pikir. mikir. Nah itu. Kalau saya dulu mas, kalau bilang jujur, saya bawa motor ini tuh nggak pernah bawa kunci. Paling cuma kunci roda sama jendel ban yang ada di box aja. Kalau untuk menyikapi anak-anak zaman sekarang, bakers-bakers zaman sekarang itu mas, kalau bisa, kalau masih mampu dibenarin sendiri bersama rombongannya, jangan sampai merepotkan orang lain. Belum tentu yang kalian repotkan itu bisa. Jadi persiapkan dengan benar motor-motormu. Utama ya bawa duit. Sanggup duit ya. Bengkel oke. Tambah lagi harus paham karakter motor yang kita Betul. beli. Itu Paham utama. karakter Jadi motor. harus, waktu kita mau jalan tuh prepare-nya harus bener-bener matang. Oh, motor ini kira-kira mampu apa ora? Nek rusak nang kono aku dandani apa ora? Iso mampu dandani apa ora? Oh iya mas. Iya Pak. Cadangannya jangan depan kayak hilang mas. Paling kebanyakan penuh mas. Oh gitu. Wes mari Berapa kabeh. kali? Sepatu hilang. Terus mungkin Aku juga boleh ceker ya tahu mas. buat teman-teman komunitas yang mengirimkan perwakilan untuk keluar kota, ya benar-benar ya harus di prepare juga. Terus juga untuk member tuh minimal paham di dunia apa ibaratnya otomotif lah. Ya. Jangan sampai benar-benar dia gabung cuma di Tomoso tapi orang mudeng. Minimal kalian punya tanggung jawab untuk membimbing member kalian buat bisa lah. Yang intinya di jalan tetap jaga alma mater uniform klub masing-masing. Itu jangan ketergantungan. Wah, kayak aku duwe koneksi konten nang kono-kono, wah aku mampir nang kono. Sama jangan arogan jangan. Alan-alan penting kelakon. Nah, ini nggak bisa mas. Ini dulu Mas Yon ini kan udah regenerasi berapa ini? Ini kalau kenceng itu ndokku gemeter loh. Serius kan? Kalau kenceng gitu wah pengennya cepet berhenti aku. So kesemutan randa. Nampak. Udah berapa kali ini perubahan ini. Dulu jok itu pakai dame ini loh mas. Dami padi itu. Oke, nah itu aja. Nah, Oke, terima kasih buat teman-teman KTP. Semoga obrolan kita menjadi apa namanya motivasi buat teman-teman para biker-biker komunitas baru-baru. Kalian kalau misalkan kurang pengalaman ya diopai soalnya. Ketika kalian datang ke komunitas jangan cuman datang ngumpul apa gelas berputar, tapi di situ juga ambil nilai positifnya. Kalian saling sharing, saling ngobrol masalah komunitas, kemajuan komunitas kalian. Ya itu aja untuk regenerasi KTP, yang intinya jangan lupakan sejarah ya. Tetap selalu ingat siapa di belakang-belakang dari klub KTP sampai saat ini hingga bisa eksis 23 tahun dari pertama berdiri sampai sekarang. Dan keduanya jangan lupakan maskot klub ini ya, walaupun ini elek rupane tapi nggawa jeneng apik kutone. dan semoga juga maskotnya KTP tambah lagi ya Pak ya. amin. Amin. Oke, Di maskot go maskot iso diformalin. boneka. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman KTP. Pokoknya jangan kapok untuk berjuang di komunitas dan membimbing teman-teman komunitas yang baru hadir untuk membawa Klaten dalam komunitas yang sehat dan tertib
itu aja. Oke, saya Denny seputar komunitas pamit. Terima kasih. Kita sapa dulu sama teman-teman se-Indonesia buat pecinta motor klasik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.